adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Udah pada mulai bosen ya? Nih, Karisma sekarang mau cerita satu cerita yang tentang apa ya? Tentang Bapak Yunus. Nah, ada yang tahu nggak tentang Bapak Yunus? Nah, ceritanya begini ya, dengerin. Dulu di Israel, ada seorang nabi yang bernama Yunus. Suatu hari, Allah berbicara kepada Yunus. Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Katakan pada orang-orang Niniwe yang jahat itu, jika mereka tidak segera bertobat dan berdoa kepada Tuhan, maka murkaku akan turun pada mereka. Aku akan marah dan hukum mereka, kata Tuhan kepada Yunus. Tetapi Yunus tidak taat. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus lalu pergi melarikan diri ke kota Tarsis. Dia pergi jauh dari Niniwe. Dia pergi jauh dari Tuhan. Dia mulai tidak taat. Dalam perjalanan Yunus menggunakan kapal, ketika dia di tengah laut, tiba-tiba ada badai yang besar. Semua orang ketakutan. Kapal hampir tenggelam. Semua orang berteriak, semua orang berseru. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Tolong, Tuhan tolong kami, tolong kami. Lalu Yunus datang dan dia bilang, "Hei, ini badai disebabkan oleh kesalahanku. Aku tidak taat pada Tuhan. Jika kalian melemparkan aku ke dalam laut, maka badai ini pasti reda." Yunus berbicara demikian. Lalu orang-orang itu pun melemparkan Yunus ke dalam lautan. Ketika Yunus sudah jatuh ke dalam air dan dia hampir tenggelam, tiba-tiba datanglah seekor ikan yang besar sekali. Ternyata Tuhan mengirimkan ikan besar itu untuk menelan Yunus, supaya Yunus tidak tenggelam. Yunus pun masuk ke dalam perut ikan yang besar itu. Di dalam perut ikan yang bau, yang kotor, dan gelap, Yunus menyesali semua kesalahannya. Yunus merasa berdosa, dia bersalah. Lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa pada Tuhan. Dia minta ampun pada Tuhan. Tuhan, aku bersalah padamu. Engkau menyuruhku ke Niniwe, tapi aku tidak taat. Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan kemudian Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan begitu baik adik-adik. Tuhan mendengarkan doa Yunus yang sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Kemudian dengan perintah Tuhan, ikan besar itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus akhirnya keluar dari perut ikan. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, dia pun pergi ke kota Niniwe. Lalu di Niniwe, Yunus berseru kepada orang Niniwe, "Hei orang-orang Niniwe, dengarlah, aku akan menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadaku. Tuhan berkata, engkau harus bertobat. Orang-orang Niniwe yang jahat, yang suka pukul, yang suka bertengkar, yang suka berbohong, kalian semua harus bertobat. Jika tidak, Tuhan akan menghukum kalian semuanya." Kata Yunus demikian. Lalu orang-orang Niniwe yang mendengar itu, mereka sangat ketakutan. Mereka percaya yang tadinya mereka jahat, kemudian mereka bertobat. "Oh, aku bersalah. Aku ternyata selama ini salah. Aku akan bertobat. Aku menyembah Tuhan." Lalu semua orang Niniwe itu percaya kepada Tuhan. Mereka bertobat dan mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini Karisma ditemenin sama siapa ya namanya? Ada satu teman baru kita namanya Bambi. Hai Bambi. Hai. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Namaku Bambi. Yeah. Nah, Bambi mau ikut dengar cerita juga ya? Iya. Nih, Bambi ya.
ada satu di Alkitab, tokoh Alkitab, itu namanya Bapak Yunus yang tadi kalian semua mau cerita nih ya. Bapak Yunus ini juga dia terkurung di dalam perut ikan. Iya, mungkin sama seperti kita dan adik-adik di rumah juga ya. Udah lama di dalam rumah, bosen, gak bisa kemana-mana. Tapi si Bapak Yunus ini apa yang terjadi? Dia dimakan sama perut ikan. Dan dia berada dalam perut ikan selama 3 hari. Coba bayangin, ada yang pernah nggak masuk ke dalam perut ikan? Ih, aku nggak kebayang deh kalau masuk perut ikan. Pasti bau, nggak enak. Ih, betul banget itu, nggak enak, bau. Ikan kan makannya suka makan apa ya? Banyak makanannya, makan ikan besar itu makannya ikan-ikan kecil. Terus dalam perutnya pasti udah busuk ya, baunya pasti busuk, terus basah, nggak ada kasur yang empuk buat tidur. Ya, kita sekarang bersyukur loh, di rumah kita ada kasur. Kita masih bisa tidur, bisa makan enak, bisa nonton TV. Iya, ya kan? Kita juga masih bisa main dalam rumah. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Banyak hal yang adik-adik bisa lakukan di dalam rumah. Ya, adik-adik, setelah kalian lihat tadi ceritanya tentang Nabi Yunus, apa yang dilakukan Nabi Yunus selama dalam perut ikan? Dia berdoa. Adik-adik juga bisa melakukannya dalam rumah. Berdoa, memohon pada Tuhan supaya kita segera lepas, segera pulih dari virus corona. Nah, selain berdoa, apalagi yang kita bisa lakukan? Coba Bambi kasih tahu apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Bantu mama. Bantu mama ngapain? Bantu mama nyapu rumah. Ah, bagus. Beresin mainan. Nah, itu bener banget. Beresin mainan. Adik-adik kalau suka main, pasti kan berantakan tuh mainannya. Ya, berantakan mainannya banyak, habis berserakan, berantakan. Kasihan kan kalau mamanya harus beresin mainannya sendiri. Nah, adik-adik bisa bantu mama buat beresin mainannya lagi setelah dimainin. Ya, bantu mama. Banyak hal yang bisa dilakukan. Belajar dengan rajin. Tuhan pasti akan senang. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan kita untuk hari ini. Nanti adik-adik di rumah hafalin ya. Nanti pelajarin ya. Ini dia hafalannya. Adik-adik, tadi ayat hafalannya udah ada yang hafal belum? Kita sama-sama ulangin lagi ya. Ayat hafalannya di Yunus 2 ayat 2a. Sekali lagi. Yunus 2 ayat 2a. Isinya pakai gerakan gini ya. Dalam kesusahanku, aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ulangin ya. Yunus 2 ayat 2a. Di dalam kesusahanku, aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Nah, coba Bambi, bagaimana tadi ayatnya? Udah hafal belum? Kayaknya udah hafal deh, Krisma. Oke, coba kita tes sama-sama. Nanti teman-teman di rumah boleh ikutin ya. Kita sama-sama ya, bareng Bambi ya. Oke. 1, 2, 3. Yunus 2 ayat 2a. Di dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Yeay! Bambi pinter. Adik-adik di rumah juga pasti pinter kan? Ya, tetap semangat adik-adik untuk menjadi anak Tuhan yang hebat, yang menyenangkan hati Tuhan, taat sama papa mama. Oke? Dadah! Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sekarang, tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami sudah mendengar cerita tentang Yunus, Tuhan. Kami mau taat seperti Nabi Yunus, Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Tuhan selalu pelihara kami
selalu menjagai kami dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa dan Mama kami, berkati kami semua, berkati teman-teman kami semua juga Tuhan. Biar kami semua selalu sehat dan jadi anak-anak yang taat, sayang sama Tuhan, sayang Papa Mama, dan juga sayang kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.